Eliano Reinsder menjalani debut sebagai starter bersama Persib pada laga perdana AFC Champions Liga 2 kontra Lion City Sailor. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu mengaku senang dengan performa tim meski harus puas berbagi angka 1-1. Saya rasa kami memainkan pertandingan yang bagus, tapi kami kecewa karena mereka bisa mencetak gol di penghujung laga. Tapi tentu saja kami harus terus melangkah dan kami membutuhkan dukungan dari semuanya. Terkait kiprahnya di ajang Asia, Eliano menilai atmosfer kompetisi ACL II jauh lebih tinggi dibandingkan di liga domestik. Ia menegaskan Persib harus bisa meraih kemenangan di laga-laga berikutnya. Tentu saja, ini adalah pertandingan dengan level yang tinggi. Anda bisa lihat mereka bermain bagus, juga kompetisinya dihuni tim-tim yang bagus. Jadi untuk laga berikutnya, kami harus menang. Eliano pun menatap laga berikutnya menghadapi Arema FC yang akan menjadi pertandingan tandang pertamanya bersama Persib di kompetisi Superliga. Kita akan lihat. Kami harus melihat video bagaimana mereka bermain dan kami akan tahu. Eliano juga memberikan tanggapan soal terpilihnya Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Menurutnya kabar tersebut membawa kebahagiaan. Saya ikut senang terhadapnya sampai bertemu di masa yang akan datang tuntasnya. Persib Bandung dan Arema FC dipastikan kehilangan salah satu pemain andalannya karena skorsing saat kedua tim bentrok pada pekan ke-6 Superliga. Persib akan menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang pada Senin 22 September pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gelandang Persib Luciano Goicoechea dipastikan absen karena harus menjalani hukuman larangan bermain 1 kali setelah memperoleh kartu merah tidak langsung di laga kontra Persebaya. Terlepas dari skorsing yang diterima Luciano, termasuk salah satu pemain yang bisa dikatakan perlu diistirahatkan. Itu karena tenaga pemain asal Argentina tersebut cukup terporsir di kompetisi Superliga maupun ACL II sejak awal musim. Sementara Arema FC dipastikan kehilangan gelandang asal Brazil, Betinho, karena masih menjalani skorsing setelah memperoleh hukuman tambahan dari Komdis PSSI. Betinho dijatuhi hukuman tambahan larangan 2 kali bermain setelah terlibat perselisihan dengan pemain Persijap Jepara, Alexis Nauhel. Pemain yang musim lalu membela PSS Sleman ini sudah menjalani 1 kali larangan bermain saat Arema dikalahkan Dewa United. Di luar Lucho dan Betinho, Persib dan Arema juga harus memantau kondisi para pemainnya secara kebugaran maupun potensi cedera hingga hari H pertandingan tuntasnya. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak mengungkapkan alasan Tom Haye belum juga tampil sebagai starter untuk tim baik di Superliga maupun ACL II. Tom Haye telah menjalani 2 pertandingan bersama Persib setelah ia bergabung dengan tim. Dalam laga debutnya itu, Tom Haye masuk menggantikan Maklok di menit ke-61. Di laga kedua, Tom Haye tampil bersama Persib melawan klub asal Singapura Lion City Sailor di ajang ACL II. Dalam laga ini, lagi-lagi Tom Haye tidak dimainkan sebagai starter oleh Boyan Hodak, sehingga ini menambahkan catatan ia belum bermain penuh bersama tim kebanggaan Boboto tersebut. Boyan Hodak pun membeberkan alasan belum menurunkan Tom Haye sebagai starter Persib. Menurutnya, keputusan ini diambil lebih tepatnya berkaitan dengan kondisi fisik sang pemain. Ia pun mengaku tidak melakukan perubahan kepada posisi Tom Haye, tetapi Boyan menilai sang pemain belum dalam kondisi terbaik.
Soal Haye, di laga terakhir melawan Lion City, sebenarnya dia tetap bermain di posisi biasanya. Bedanya hanya karena Lion City di babak kedua memaksa dia bermain sedikit lebih bertahan. Kami tahu apa yang bisa dia lakukan, tapi masalahnya adalah kebugarannya. Pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan bahwa Tom Haye baru bergabung belakangan bersama Persib. Situasi ini membuat kondisi fisiknya belum berada dalam level terbaiknya. Bahkan Boyan mengakui kondisi fisik Tom Haye tidak berbeda jauh dengan Andri Jung yang juga belum lama bergabung dengan tim. Kondisi ini yang mempengaruhi Boyan belum memilih Tom Haye sebagai starter bersama Persib. Hal yang sama juga berlaku untuk Andri Jung. Keduanya baru bergabung belakangan, jadi kondisi fisik mereka belum berada di level terbaik. Itulah alasan mengapa mereka hanya bermain 30 hingga 35 menit di laga terakhir tuntasnya. Dua peristiwa penting yang berkaitan dengan Erick Thohir terjadi pada hari yang sama, Rabu 17 September. Erick Thohir resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di Istana Negara. Namun pada waktu bersamaan, Erick juga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh Masyarakat Sepak Bola Indonesia atau MSBI. Laporan itu terkait dugaan korupsi pembangunan National Training Center di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ketua Umum MSBI, Sarman El Hakim, menyebutkan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI bersama Presiden Republik Indonesia saat itu, Joko Widodo, menjadi pihak terlapor. Menurutnya, proyek senilai 170 miliar tersebut didanai dari APBN sebesar 90 miliar dan dana hibah FIFA sebesar 5,6 juta dolar atau sekitar 85,6 miliar. Sarman menilai penggunaan APBN bermasalah karena tidak tercantum dalam pagu indikatif, tidak berbasis Perpres atau Kepmen, serta tidak melewati perencanaan resmi, sementara dana hibah dari FIFA dikelola langsung PSSI tanpa mekanisme pencatatan ke kas negara, tidak melalui prosedur hibah resmi, dan tidak diaudit BPK. MSBI juga menyoroti hasil pembangunan Gedung National Training Center yang dinilai jauh dari standar. Berdasarkan pengecekan fisik, mereka memperkirakan biaya konstruksi tidak lebih dari 20 miliar. Hingga kini, fasilitas tersebut pun belum dimanfaatkan secara optimal. Bila diperlukan, KPK harus memanggil Erick Thohir. Bahkan Joko Widodo juga bisa dimintai keterangan tuntasnya.